Di kolom mediokristan ada keacakan sedang atau tipe 1. Sementara di ekstremistan liar, bahkan sangat liar atau keacakan tipe 2. Anggota paling tipikal bersifat mediocre. Yang paling tipikal bisa raksasa, bisa kerdil, artinya tidak ada anggota yang tipikal. Pemenang mendapat sedikit bagian dari keseluruhan hasil. Efek pemenang mendapatkan hampir semuanya. Contoh, menonton penyanyi opera sebelum era gramofon, menonton masa sekarang bagi seorang artis. Lebih mungkin dijumpai di lingkungan masa lalu, lebih mungkin dijumpai di lingkungan zaman modern. Tidak mempan terhadap munculnya Black Swan, rentan terhadap munculnya Black Swan, bergantung pada gravitasi, tidak ada paksaan fisik pada sebuah angka. Berhubungan pada umumnya dengan ciri-ciri fisik, misalnya tinggi badan, berhubungan dengan angka, misalnya kekayaan. Kesetaraan utopia sama dekatnya dengan apa yang bisa dimunculkan secara spontan atau realitas. Didominasi oleh ketidaksetaraan, pemenang mendapatkan semuanya yang ekstrim. Jumlah total tidak ditentukan oleh satu contoh atau pengamatan tunggal. Jumlah total ditentukan sejumlah kecil peristiwa ekstrim. Bila Anda mengamati sejenak, Anda akan tahu apa yang sedang berlangsung. Membutuhkan waktu yang lama untuk mengamati apa yang sedang berlangsung. Tirani peristiwa-peristiwa kolektif, tirani peristiwa-peristiwa kebetulan. Mudah meramalkan dari apa yang Anda lihat dan perluas apa yang tidak Anda lihat. Sulit meramalkan dari informasi yang lalu. Sejarah merangkak, sejarah melompat. Peristiwa terdistribusi menurut kurva lonceng atau GIF atau variasi frasinya. Distribusinya bisa Gray, Swan ala Mandelbrot mudah diatasi secara ilmiah, atau Black Swan yang sama sekali tidak bisa diatasi. Apa yang saya sebut distribusi probabilitas di sini adalah model yang digunakan untuk menghitung kemungkinan dari peristiwa yang berbeda. Bagaimana peristiwa-peristiwa didistribusikan? Bila saya mengatakan bahwa semua peristiwa didistribusikan menurut kurva lonceng, yang saya maksudkan adalah bahwa kurva lonceng Gauss menurut C.V. Gauss tentang Gauss akan dibahas lebih lanjut belakangan. Dapat membantu menyediakan probabilitas dari berbagai kejadian. Kerangka kerja ini yang menunjukkan bahwa ekstremistan tempat aksi Black Swan paling banyak. Hanya sebuah pendekatan kasar, tolong jangan dijadikan acuan mutlak. Jangan melakukan penyederhanaan lebih dari yang diperlukan. Ekstremistan tidak selalu menyiratkan Black Swan. Ada kejadian yang langka dan tak dapat dihindari tetapi masih dapat diprediksi, khususnya bagi yang sengaja bersiap-siap menyambut mereka dan mempunyai perangkat untuk memahami mereka. Alih-alih mengandalkan pakar statistik, ekonom, dan orang yang berlagak tahu atau ahli dalam banyak hal. Mereka mirip Black Swan. Mereka sesuatu yang secara ilmiah dapat dilacak. Mengetahui tentang kejadian, mereka akan menurunkan keterkejutan Anda. Kejadian-kejadian ini langka tetapi masih dapat diduga. Saya menyebut kasus Gray Swan yang khusus ini keacakan ala Mandelbrot. Kategori ini melampaui keacakan penghasil fenomena yang lazim dikenal dengan istilah seperti scalable, scale invariant, power laws, Pareto-Zip law, Euler's law, Paretian stable process, Levi stable, dan fractal laws. Dan kita tidak akan membahas mereka dahulu untuk sementara ini karena akan dibahas cukup mendalam di bagian 3. Mereka scalable berdasarkan logika bab ini. Tetapi Anda bisa tahu sedikit lebih banyak tentang sejauh mana skala mereka karena mereka pun ikut berbagi dalam banyak hal dengan hukum-hukum alam. Anda masih dapat mengalami Black Swan yang parah di mediokristan, walaupun tidak mudah. Bagaimana? Anda mungkin lupa bahwa sesuatu itu acak, memandangnya sebagai sesuatu yang tertentu, kemudian Anda terkejut. Atau Anda seperti masuk ke dalam terowongan dan tidak menemukan sesuatu yang menimbulkan ketidakpastian entah ringan atau berat. Akibat kurangnya imajinasi, kebanyakan Black Swan berasal dari penyakit tunneling yang akan kita bahas dalam bab 9. Ini merupakan ringkasan harfiah untuk keistimewaan utama buku ini, dengan menawarkan sebuah trik untuk membedakan kelompok mediokristan dari kelompok ekstremistan. Karena di depan saya telah mengatakan bahwa saya akan mengajak Anda ke pembahasan lebih dalam di bagian 3. Maka marilah kita berfokus pada epistemologi saat ini dan melihat bagaimana keistimewaan itu berpengaruh pada pengetahuan kita.
Bab 4. 1001 hari atau bagaimana supaya tidak mudah tertipu. Kejutan. Metode-metode canggih untuk belajar dari masa depan. Sektus selalu paling depan. Gagasan utamanya adalah jangan mudah tertipu. Mari pindah ke mediokritas, andai kita bisa menemukannya. Yang membawa kita ke masalah Black Swan dalam wujud aslinya. Bayangkan seseorang yang memiliki kekuasaan dan pangkat bekerja di tempat yang mementingkan pangkat, misalnya jawatan pemerintah atau perusahaan besar. Dia bisa jadi seorang komentator politik yang lihai berbicara dari Fox News yang kebetulan bersebelahan dengan Anda di sanggar kebugaran, yang hampir mustahil melepaskan pandangannya dari televisi. Direktur sebuah perusahaan yang berbicara soal masa depan yang cemerlang, seorang dokter platonik yang termasuk penentang gagasan air susu ibu karena katanya tak ada yang istimewa di situ, atau seorang profesor Harvard Business School yang tidak tertawa mendengar seloroh Anda. Ia tidak pernah tidak serius. Misalkan seorang badut atau orang jahil pada suatu hari tiba-tiba menggelitik hidungnya dengan bulu ayam sewaktu ia sedang santai. Bagaimana kira-kira reaksi keterkejutannya? Kontras dengan penampilan luar hari sehari-harinya yang berbeda. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang sungguh tidak ia harapkan dan tidak dipahaminya. Untuk beberapa saat sebelum ia kembali ke penampilan semula, Anda akan melihat wajahnya tidak keruan. Saya mengaku telah mengembangkan dorongan tak tertahankan untuk melakukan kejahilan semacam ini sewaktu saya pertama kali ikut kegiatan perkemahan musim panas yang jauh dari rumah. Ketika hidung seseorang digelitik menggunakan bulu ayam sewaktu sedang tidur, orang itu akan panik setengah mati. Saya menghabiskan sebagian masa kanak-kanak saya untuk mengembangkan bermacam-macam kejahilan seperti itu. Sebagai ganti bulu ayam, saya pernah menggulung ujung sehelai tisu untuk menjadikannya panjang dan tipis. Saya pernah mempraktikannya pada adik saya. Kejahilan yang sama efektifnya adalah menjatuhkan kubus es ke kudu orang ketika orang itu sama sekali tidak menduganya. Misalnya saat santap siang bersepi. Tentu saja saya harus menghentikan kejadian-kejadian setelah saya makin dewasa. Tetapi saya sering tanpa sengaja membayangkan kejadian macam itu sewaktu harus mengikuti rapat yang sangat membosankan dengan para pengusaha bertampang kelewat serius. Orang yang menggunakan setelan dan mempunyai pola pikir baku, yang senang berteori, menerangkan banyak hal, atau berbicara tentang peristiwa-peristiwa acak dengan banyak kata. Karena dalam percakapan mereka, saya membayangkan diri mendekati salah seorang di antara mereka, kemudian memasukkan kubus es ke dalam baju melalui kudunya. Dan barangkali akan jauh lebih seru kalau saya memasukkan seekor tikus hidup ke tempat yang sama, terutama kalau orang tersebut mudah geli dan mengenakan dasi sehingga sulit bagi hewan pengerat itu untuk menemukan jalan keluar. Kejahilan juga bisa dalam bentuk perbuatan baik. Saya teringat sewaktu saya baru mulai terjun ke dunia bisnis pada usia sekitar 25 tahun. Ketika uang mulai mengalir dengan mudah, saya setiap hari menggunakan jasa taksi, dan kalau pengemudinya berbicara bahasa Inggris secara tidak jelas dan tampak murung, saya akan memberinya $100 sebagai tip. Sekadar untuk membuatnya sedikit terenyah karena kejutan tersebut. Saya senang melihatnya membuka lembaran uang itu kemudian memandang. Saya amat sejak tidak lagi memakai dasi, kecuali saat menghadiri rumah kamu. Menanginya dengan takjub. $1 juta pasti lebih mengejutkan, tetapi saya tidak sekaya itu. Itu juga sebuah eksperimen hedonik yang sederhana. Menyenangkan sekali membuat seseorang merasa bahagia cukup dengan $100. Saya akhirnya menghentikan kebiasaan itu. Kita semua menjadi irit dan penuh perhitungan begitu kekayaan kita meningkat dan ketika kita mulai meraup uang dengan serius. Saya tidak memerlukan pertolongan terlalu banyak dari sang nasib untuk menikmati kesenangan dalam skala yang lebih besar. Realitas sering sekali menyediakan revisi-revisi paksa semacam itu terhadap kepercayaan yang kita anut. Banyak di antaranya sangat spektakuler. Pada hakikatnya, secara keseluruhan upaya pencarian pengetahuan ini didasari pengambilan kebijaksanaan konvensional dan penerimaan keyakinan ilmiah. Kemudian melumat dan meleburnya dengan bukti kontraintuisi baru, entah dalam skala kecil atau setiap penemuan ilmiah pada hakikatnya upaya untuk menghasilkan sebuah black swan kecil, atau dalam skala lebih besar seperti relativitas, Poincare, dan Einstein. Ilmuwan barangkali termasuk orang yang seharusnya menertawai pendahulu mereka,
Tetapi karena serangkaian disposisi mental manusia, sedikit yang sadar bahwa di masa mendatang yang bisa saja tidak terlalu lama lagi, ada orang lain yang akan mengetahui keyakinan mereka. Dalam hal ini, saya dan para pembaca sedang mengetahui pengetahuan sosial yang ada pada saat ini. Tokoh-tokoh besar dalam bidang ini tidak melihat kemungkinan buah karya mereka akan diobrak-abrik. Yang berarti Anda dapat membayangkan bahwa mereka sasaran empuk untuk diberi kejutan. Bagaimana belajar dari kalkun? Filsuf kelas atas Bertrand Russell menyajikan sebuah varian sangat beracun atas keterkejutan saya dalam ceritanya yang oleh orang-orang dalam bidangnya disebut masalah induksi atau masalah pengetahuan induktif. Diawali huruf kapital karena serius. Ya, tentu saja merupakan induk segala permasalahan dalam hidup. Bagaimana kita dapat menerangkan mengapa kita bisa membuat kesimpulan-kesimpulan yang umum dari kejadian-kejadian yang khusus? Bagaimana kita tahu tentang yang kita ketahui? Bagaimana kita tahu bahwa yang telah kita amati dari benda-benda dan kejadian-kejadian tertentu cukup untuk memungkinkan kita membayangkan sifat-sifat yang lain? Padahal dalam setiap pengetahuan hasil pengamatan selalu ada jebakan. Perhatikan seekor kalkun yang diberi makan setiap hari. Setiap pemberian makan akan membuat unggas itu percaya bahwa diberi makan setiap hari oleh makhluk ramah bernama manusia adalah sebuah aturan umum untuk membahagiakannya, kata orang politik. Pada suatu petang hari Rabu sebelum hari raya Thanksgiving, sesuatu yang tak terduga akan terjadi pada sang kalkun, sesuatu yang akan membuatnya mengoreksi kepercayaan terdahulu. Sisa bab ini akan membahas secara ringkas masalah Black Swan dalam wujudnya yang asli. Bagaimana kita dapat mengetahui masa mendatang? Dari pengetahuan tentang masa lalu atau lebih umum, bagaimana kita dapat menggambarkan sifat-sifat sesuatu yang tidak kita ketahui tanpa batas berdasarkan hal-hal yang kita ketahui terbatas. Kita perhatikan contoh tentang pemberian pakan tadi. Apa yang dapat dipelajari oleh seekor kalkun tentang yang ada di gudang untuknya esok hari dari peristiwa kemarin? Banyak barangkali, tetapi pasti agak lebih sedikit daripada yang terpikir olehnya. Dan yang hanya agak lebih sedikit, itulah yang menimbulkan perbedaan. Masalah kalkun dapat digeneralisasi ke situasi apapun dengan tangan yang sama yang memberikan pakan diganti dengan tangan yang memelintir leher Anda. Perhatikan kasus pertambahan Yahudi Jerman pada tahun 1930-an. Atau penjelasan saya dalam bab 1 tentang bagaimana populasi Lebanon terbuai ke dalam rasa aman oleh suasana yang di permukaan seolah-olah bersahabat, saling menguntungkan dan saling tenggang rasa. Mari kita melangkah lebih jauh dengan mencermati aspek-aspek paling mengkhawatirkan. Belajar dari pengalaman masa lalu, perhatikan bahwa pengalaman kalkun barangkali cenderung lebih memiliki nilai yang negatif ketimbang tidak bernilai sama sekali. Hewan ini belajar dari pengalaman, seperti yang sering diimbaukan kepada kita. Hei, bagaimanapun, inilah yang kita yakini sebagai metode ilmiah. Kepercayaannya bertambah sejalan dengan peningkatan jumlah pemberian. Karena contoh asli usul menggunakan ayam, berarti yang diungkapkan di sini merupakan hasil adaptasi Amerika Utara. Pakan yang sangat bersahabat dan itu meningkatkan perasaan aman. Bahkan saat penyembelihan semakin dekat, perhatikan bahwa perasaan aman mencapai titik maksimumnya ketika risiko berada di puncak paling tinggi. Namun masalah ini bahkan lebih umum daripada itu. Ia menyerang sifat dasar pengetahuan empiris itu sendiri. Sesuatu telah bekerja sesuai dengan aturan di masa lampau, sampai tiba-tiba secara tak terduga aturan itu tak berlaku lagi, dan yang telah kita pelajari dari masa lampau ternyata menjadi tidak relevan atau salah. Bahkan paling buruk, dengan ganas menjadi sangat menyesatkan. 1001 hari bersejarah. Seekor ayam kalkun sebelum dan setelah hari raya Thanksgiving. Proses lebih dari 1000 hari bersejarah ini tidak memberitahu Anda apa yang akan terjadi selanjutnya. Proyeksi naif tentang masa depan dari masa lalu ini dapat diterapkan situasi apapun. Gambar 1 menunjukkan kasus prototipikal masalah induksi seperti yang dihadapi dalam kehidupan nyata. Anda mengamati sebuah variabel hipotetik selama 1001 hari. Variabel itu bisa apa saja dengan sedikit transformasi: penjualan buku, tekanan darah, kejahatan, pendapatan pribadi, nilai saham,
bunga pinjaman, atau kehadiran jemaah di sebuah gereja pada hari Minggu. Anda selanjutnya akan mengambil beberapa kesimpulan hanya dari data masa lampau menyangkut sifat-sifat pola dengan proyeksi-proyeksi untuk 1000 hari berikutnya, bahkan 5000 hari. Namun pada hari ke-1001, boom, sebuah perubahan besar terjadi yang sama sekali tidak disiapkan oleh masa lampau. Coba kita perhatikan kejutan yang ditimbulkan oleh Perang Dunia I. Selesai Perang Napoleon, dunia melewati sebuah masa damai yang membuat pengamat manapun percaya bahwa perang yang memakan korban banyak orang tidak akan ada lagi. Ternyata kejutan besar itu terjadi, dan rupanya perang itu justru menjadi perang paling mematikan, setidaknya sampai saat itu dalam sejarah. Perhatikan bahwa seusai kejadian itu Anda mulai meramalkan kemungkinan kehadiran hal-hal tak terduga lain, yakni dalam proses yang membuat Anda terkejut, tetapi tidak di tempat lain. Seusai keambrukan pasar saham tahun 1987, separuh pialang Amerika saling mendukung pada setiap bulan Oktober, tanpa peduli bahwa kejadian tersebut tanpa peringatan sama sekali. Kekhawatiran kita sebetulnya terlambat. Salah menilai sebuah pengamatan naif di masa lampau sebagai sesuatu yang definitif atau mewakili masa mendatang adalah penyebab ketidakmampuan kita memahami Black Swan. Bagi orang quoting deleted, yaitu penulis dan orang terpelajar yang memenuhi karya tulis mereka dengan frasa dari orang-orang yang sudah mati, seperti yang diungkapkan oleh Helbers. Pada sesuatu yang mirip antecedent mengalir sesuatu seperti konsekuen. Mereka yang percaya kepada manfaat-manfaat tanpa syarat dari pengalaman masa silam sebaiknya memandang mutiara kebijaksanaan ini seolah-olah yang berasal dari seorang kapten kapal yang terkenal. Akan tetapi menurut pengalaman saya tidak pernah mengalami kecelakaan sekalipun yang layak untuk dibahas. Selama saya melaut, saya baru 1 kali mengalami kepanikan. Saya tidak pernah menyaksikan kapal tenggelam, tidak pernah mengalami karam, dan tidak pernah berada dalam situasi sangat sulit yang akan berakhir dengan kecelakaan. Kapal Kapten Smith karam pada tahun 1912 dalam sebuah kecelakaan kapal yang paling menggemparkan dalam sejarah. Dilatih supaya tumpul. Begitu pula, bayangkan seorang direktur bank yang terus meraup laba secara tetap selama waktu yang lama tetapi harus kehilangan segala miliknya dalam sebuah kesialan yang hanya 1 kali. Secara tradisional, pejabat bank mempunyai perawakan mudar, bercukur rapi, dan berbusana yang barangkali termasuk paling nyaman sekaligus paling membosankan. Setelan hitam gelap, kemeja putih, dan dasi merah. Sesungguhnya untuk bisnis peminjaman modal mereka, bank-bank menyewa orang-orang dungu, kemudian melatih mereka supaya menjadi semakin dungu. Namun ini untuk pertunjukan. Apabila mereka tampak konservatif, itu karena pinjaman mereka melambung hanya dalam situasi tertentu yang langka. Tak ada cara untuk mengukur efektivitas aktivitas pinjaman mereka melalui pengamatan selama sehari, seminggu, sebulan, atau bahkan 1 abad. Pada musim panas 1982, bank-bank besar Amerika kehilangan hampir seluruh pendapatan atau kumulatif masa lampau mereka. Hampir segala sesuatu yang pernah mereka hasilkan dalam sejarah perbankan Amerika, semuanya. Mereka telah memberikan pinjaman kepada negara Amerika Selatan dan Tengah, hingga kesemuanya gagal membayar secara bersamaan. Sebuah peristiwa alami yang Smith. Pernyataan seperti yang dibuat oleh Kapten Smith begitu biasa sehingga tidak dianggap lucu. Pada bulan September 2006, sebuah perusahaan keuangan yang bernama Amaran terpaksa gulung tikar sesudah merugi mendekati $7 miliar dalam beberapa hari. Padahal namanya diambil dari sejenis bunga yang tak pernah mati. Kerugian paling besar dalam sejarah perdagangan saham. Sebuah ironi lain, saya berbagi ruang kantor dengan para pialang mereka. Beberapa hari sebelum kejadian, perusahaan itu membuat pernyataan yang membuat para investor tidak perlu khawatir karena mereka punya 12 orang manajer risiko. Orang-orang yang menggunakan model-model masa lalu untuk menghasilkan ukuran-ukuran risiko terhadap kemungkinan terburuk. Bahkan andai mereka mempunyai 112 manajer risiko, perbedaan yang berarti tidak akan ada. Mereka masih akan hancur lebur. Jelas Anda tidak dapat membuat informasi lebih banyak dibanding yang dapat diberikan oleh masa lalu. Apabila Anda membeli 100 eksemplar koran The New York Times, saya tidak terlalu yakin bahwa itu akan membantu Anda memperoleh informasi tambahan tentang masa mendatang. Kita hanya tidak tahu berapa banyak informasi yang tersedia di masa lampau.
luar biasa. Maka hanya perlu satu musim panas untuk memahami bahwa ini adalah sebuah bisnis yang sangat konyol. Juga bahwa seluruh pendapatan mereka berasal dari sebuah permainan yang sangat beresiko. Sementara itu para bankir tersebut mengajak semua orang, terutama diri sendiri, percaya bahwa mereka konservatif. Mereka bukan konservatif karena konservatif. Mereka hanya memiliki keterampilan fenomenal dalam membohongi diri dan dengan mengubur kemungkinan terjadinya kerugian besar ke bawah karpet. Sesungguhnya kepura-puraan ini berulang dengan sendirinya satu dasawarsa kemudian, ketika bank-bank besar yang sadar risiko sekali lagi mengalami tekanan finansial. Banyak di antaranya nyaris bangkrut, menyusul kebangkrutan besar-besaran bisnis properti pada awal 1990-an. Saat industri pinjam pinjaman yang gagal berfungsi itu memerlukan suntikan dana penyelamatan dari para pembayar pajak sampai lebih dari $0,5 triliun, Federal Reserve Bank melindungi mereka menggunakan uang kita. Ketika para bankir konservatif ini memperoleh untung, mereka menikmatinya sendiri. Tetapi ketika mereka sakit, kita yang harus membayar. Seusai menempuh studi di Wharton, mula-mula saya bekerja di Banker Trust. Sekarang sudah tidak berfungsi. Di sana direksinya yang dengan cepat melupakan semua cerita tahun 1982. Dengan lantang mengumumkan prestasi perempat tahunan mereka sambil memuji dari diri bahwa mereka cerdas, beruntung, konservatif, dan tampan. Padahal jelas bahwa keuntungan mereka pada hakikatnya adalah sebuah panas yang entah kapan harus dibayar lunas secara berlipat. Saya bukan anti atau tidak menyukai risiko, tapi tolong jangan menyebut diri konservatif dan berlagak superior kepada bisnis-bisnis lain yang tidak serentan mereka terhadap Black Swan. Sebuah peristiwa lain yang belum terlalu lama adalah kebangkrutan hampir seketika pada tahun 1998 dialami oleh sebuah perusahaan investasi keuangan hedge fund bernama Long Term Capital Management yang menggunakan metode dan keahlian mengantisipasi risiko dua pemenang Nobel ekonomi yang disebut jenius. Pada sesungguhnya hanya menggunakan matematika kurva lonceng mereka yang megah sambil berusaha meyakinkan diri bahwa itu adalah sebuah ilmu canggih tanpa mengira bahwa mereka akan menyeret seluruh dunia keuangan ke dalam kebangkrutan. Sebuah kerugian besar-besaran dalam sejarah perdagangan ini berlangsung hanya dalam sekejap mata tanpa peringatan sama sekali. Akan dibahas lebih jauh, lebih terperinci di bab 17. Black Swan adalah pengetahuan yang relatif. Dari sudut pandang seekor kalkun, peristiwa tidak diberi pakan pada hari ke-1001 adalah sebuah Black Swan. Sebaliknya bagi si penyembelih itu bukan Black Swan karena kejadiannya bukan tidak diharapkan. Maka di sini Anda dapat melihat bahwa Black Swan terkait dengan perkara tipu menipu. Dengan kata lain, kejadiannya terkait dengan pengharapan Anda. Anda sadar bahwa Anda dapat meniadakan sebuah Black Swan melalui ilmu pengetahuan, andai Anda menguasainya. Atau dengan selalu bersikap terbuka, tentunya seperti orang-orang LTCM, Anda dapat menciptakan Black Swan menggunakan sains, yakni dengan membuat orang percaya bahwa Black Swan mustahil terjadi, yang berarti sains berfungsi mengubah orang normal menjadi orang bodoh yang mudah tertipu. Perhatikan bahwa kejadian-kejadian ini tidak harus menghasilkan kejutan-kejutan instan. Sebagian peristiwa bersejarah yang saya ungkapkan di bab 1 telah berlangsung selama beberapa dasawarsa, seperti komputer yang menimbulkan dampak luar biasa pada masyarakat tanpa invasi yang terasa secara mencolok dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian Black Swan bisa datang dari perubahan-perubahan sedikit demi sedikit dalam arah yang sama, seperti buku-buku yang terjual dalam jumlah besar setelah tragedi utama peristiwa kemungkinan kecil tapi berdampak besar berasal dari ketidaksesuaian antara waktu untuk mengkompensasi seseorang dan waktu yang diperlukan untuk merasa nyaman bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan sebuah taruhan besar. Orang mempunyai sebuah insentif untuk mengambil pilihan yang berlawanan atau untuk terjun ke dalam permainan karena mereka dapat memperoleh bonus yang mencerminkan prestasi tahunan mereka, ketika sesungguhnya semua yang mereka perbuat adalah menghasilkan keuntungan-keuntungan semu yang entah kapan akan dirampas kembali dari tangan mereka. Sesungguhnya tragedi dalam kapitalisme terjadi karena kualitas return atau of investment tidak teramati dari data masa silam. Para pemilik perusahaan, yaitu para pemilik saham, dapat ditanggangi oleh para manajer yang menunjukkan return dan probabilitas terbaik. Padahal dalam kenyataannya ada risiko-risiko tersembunyi di baliknya. Sekian tahun tanpa pernah masuk daftar buku teralis atau dari teknologi yang pelan-pelan tetapi pasti semakin menguasai kita. Begitu pula pertumbuhan saham Nasdaq di penghujung 1990-an
memerlukan waktu beberapa tahun, tetapi pertumbuhan itu akan tampak lebih tajam jika Anda menaruhnya dalam skala sejarah yang panjang. Segala sesuatu harus dipandang sebagai hal yang relatif, tidak mutlak sesuai dengan skala waktu. Gempa bumi hanya bertahan beberapa menit, peristiwa 11 September terjadi hanya dalam beberapa jam. Tetapi perubahan sejarah dalam implementasi teknologi adalah black swan yang bisa memakan waktu berpuluh-puluh tahun. Sejarah umum black swan yang positif memerlukan waktu untuk memunculkan efeknya, sementara black swan negatif bisa berlangsung sangat cepat, merusak jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat daripada membangun. Selama perang Lebanon, rumah orang tua saya di Amiens dan rumah kakek saya di sebuah desa di dekat situ hancur hanya dalam beberapa jam. Didinamit oleh musuh-musuh kakek yang berhasil menguasai kawasan itu, padahal waktu yang diperlukan untuk membangun rumah itu 7.000 kali lebih lama, 2 tahun. Asimetri ini dalam skala waktu menerangkan sulitnya upaya membalik sang waktu.